Walaupun kita menunggu area retracement, tetap saja nanti kita kacau. Tetap saja nanti rasa cemas itu sangat luar biasa. Nah, sekarang ingin saya sampaikan biar nanti sekalian komplit dengan teknik analisanya. Nah, saya ingin sampaikan satu yang namanya money management. Ya, money management ini yang harus betul-betul dikuasai. Ya, money management ini berkaitan dengan penggunaan lot, berkaitan dengan ketahanan, berkaitan dengan ketahanan dana. Di dalam menentukan ketahanan ini ada banyak cara. Yang pertama bisa dengan prosentase, yang kedua bisa dengan ketahanan. Yang pertama dengan prosentase, yang kedua dengan ketahanan. Kita bisa pilih di antara ini. Dengan prosentase misalnya, ya dengan prosentase, batasan rugi yang akan kita ambil berapa? Batasan rugi itu bisa diambil 1 sampai 10% saja, tidak usah terlalu banyak-banyak. Ambil yang pertama kecil dulu, kemudian kalau sudah menguasai naikkan. Ya, jangan lebih dari 20%. Karena ini termasuk di dalam kategori high risk atau resiko yang tinggi. Bisa dengan prosentase. Misalnya saya mengambil resiko 2% dari modal. Katakanlah modal saya misalkan 2000 US, 2000 dolar. Saya mengambil resiko 2% dari modal. Maka 2% dari 2000 adalah 20 dolar. 40 dolar ya. Ya, resiko yang saya ambil adalah 2% dari modal, berarti 40 dolar. Maka lot yang kita gunakan cukup kita bagi 40 dibagi 2000. Nanti ketemu lot maksimum kita di dalam satu sesi transaksi kita. Di dalam satu sesi transaksi kita maksimum adalah ini nanti ketemu 40 dibagi dengan 2000. Ya, maka lot yang kita gunakan adalah ini lotnya 0,02. Ini maksimum kita 0,02. Ini kita bisa bagi 0,01, 0,01. Kok kecil sekali? Yang kita sampaikan ini adalah tentu ketahanan yang aman, yang sehat di dalam trading kita. Ya, kalau teman-teman mau maksa dengan high risk, ya silakan. Semuanya kan pilihan. Ya, yang penting saya menyampaikan yang aman dulu. Kalau bisa usahakan yang aman itu kita belajar yang sampai maksimum, sampai menguasai, bahkan karakter lotnya pun kita kuasai, baru kita naikkan stepnya. Dari resiko 2% kita naikkan jadi misalkan 5%. Tidak masalah. Semuanya kembali ke masing-masing trader. Bagaimana menguasai, bagaimana mengendalikan, dan bagaimana menahan rasa cemas kita kalau 5% itu kita korbankan. Ya, gampangnya begitu. Misalkan 5% dari modal. Artinya 5% dari modal ini adalah 100 dolar. 100 dolar. Artinya kalau 100 dolar resiko kita, maka lot yang kita gunakan bisa 100 dibagi 2000. Bisa seperti ini atau mungkin ya dengan cara lain boleh. Dibagi 2000. Ya, lot kita adalah 0,05. Lot kita 0,05. Nah, sekarang lot yang kita gunakan adalah 0,05, kerugian maksimum kita adalah 100 dolar. Maka berapa pip kita siap untuk resikokan? 100 dibagi 0,05. Sorry ya. 100 dibagi 0,05. Nah, 2000 pip. Jadi dalam satu sesi transaksi
batas kerugian kita adalah atau ketahanan kita 2000 pip. Itu satu transaksi, satu sesi transaksi ya. Satu sesi transaksi itu bisa beberapa kali order, misalkan sell, buy, sell, ya macam-macam, misalkan 0,1, ya misalkan 0,1, 0,01, 0,01 dan sebagainya. Ya sampai 5 kali karena ini 0,05 maksimumnya. Atau 2 kali 0,03, 0,02 ya. Yang penting maksimumnya ini. Bukan ini berjajar 10, 12 dan sebagainya, tetapi ini adalah maksimum kita. Kalau kita ingin aman. Kalau teman-teman menggunakan resiko di luar ini, ya sudah, silakan diambil sendiri resikonya. Ya, saya pengen tahu kalau misalkan belum paham kemudian menggunakan resiko yang tinggi, memang profitnya banyak. Mungkin kalau kita lihat, berbagi ke kita, di share, di screenshot, oh profitnya besar-besar. Yang jadi pertanyaan, berapa lama seperti itu? Kalau bisa bertahan lama dengan modal seperti itu, luar biasa. Tetapi kebanyakan kalau kita sering mengambil resiko yang tinggi, maka profit kita sekali besar, kemudian jatuhnya sekali cepat sekali. Sekali jatuh akan sangat cepat. Yang terjadi sama, untung 1000, habis itu modalnya habis lagi. Akhirnya apa? Nginjek lagi. Kemudian dapat profit lagi, diambil lagi, besok rugi lagi. Mau sampai kapan jadi lingkaran setan begitu? Nah, yang kita harapkan adalah profit konsisten. Konsisten itu terus-menerus dalam jangka waktu panjang, bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, tapi panjang. Ya, biar biar kita bisa menikmati, keluarga juga bisa menikmati, termasuk teman-teman mungkin yang lain bisa ikut mencicipi manisnya profitnya. Ya, kira-kira seperti itu. Yang pertama dengan menggunakan prosentase. Yang kedua kita bisa menggunakan ketahanan. Kalau kita bermain dengan jangka pendek, trading jangka pendek, maka bisa menggunakan ketahanan yang pertama 50.000 pip. Yang kedua, kita bisa menggunakan ketahanan 20.000 pip. Yang ketiga, kita bisa menggunakan ketahanan 10.000. Yang terakhir, ini kita bisa menggunakan ketahanan 5.000. Ini berarti dalam kategori aman, ini masih sedang, ini beresiko, ini resiko tinggi. Ya, caranya bagaimana menentukan lotnya? Gampang. Misalkan modal kita 2.000, kemudian kita mengambil ketahanan yang mana? Ketahanan yang misalkan sedang, ya artinya modal kita 2.000 dibagi 20.000. Ya, nanti akan ketemu lotnya di sana. 2.000 dibagi 20.000. 0,1. Ya, lot yang kita gunakan adalah 0,1. Kemudian kalau kita menggunakan lot 0,1, batasan kerugiannya berapa? Setiap kita entry, setiap transaksi kita. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya support resisten. Nah, biasanya di area support resisten ini, kalau di XAU ini berkisar di antara 500 sampai 1200 pip. Ya, biasanya di antara ini. Oke, kita coba buktikan. Ketika lotnya misalkan 0,1, kemudian kita entry, buy atau sell, kemudian kita tarik support resisten terdekat, nanti akan berkisar di antara 500 sampai 1200 ini. Biasanya di antara tengah-tengahnya ini. Nah, kebanyakan malah justru di antara 500 ini. Ya, semuanya kita bisa memilih mana yang kira-kira cocok buat kita di dalam menjalankan trading kita. Oke, contoh ini menggunakan XAU ya. XAU dengan time frame H1. Oke, perhatikan time frame H1 misalnya tidak ada petunjuk, tidak ada sinyal. Yang kita gunakan adalah yang
ada petunjuknya, misalnya ya yang datar-datar jangan, karena sangat tidak bagus untuk kita entry. Nah sekarang contoh begini, yang paling gampang yang kelihatan. Nah ini trennya turun, nah trennya turun, kemudian di ujung tren di situ ada wilayah namanya support, ya support. Di sini ada supportnya, kemudian di ujung support ada perubahan warna, ya kita bisa lihat ada perubahan warna dari warna merah menjadi warna hijau, artinya terjadi perubahan warna. Dilihat sebelah kiri selain ada area support, di sebelah kiri ada penolakan apa tidak? Ternyata tidak ada penolakan sama sekali. Maka kita butuh satu candle konfirmator warna hijau, baru setelah itu kita entry di sini, entry buy 0,1 yang tadi seperti contoh. Nah ketika kita entry buy, yang pertama kita lakukan adalah membatasi kerugian. Resikonya kita harus siapkan. Di mana resikonya? Di sebelah bawah di situ ada penolakan, di sini ada support, kita turunkan sedikit dari support. Nah coba kita ukur menggunakan XAU, jadi kita ukur dari titik batasan kita atau SL kita. Oke, kalau kita lihat di sini stop lossnya, SL-nya, ya kita bisa lihat, kita bisa ukur di sini nanti. Nah di sini nanti ada SL yang di bawah ya, yang di SL-nya di bawah. Kita coba untuk tulis dulu di angkanya 1808.02 ya, 1808.02. Nah kita ukur dari titik entry kita, dari harga entry kita paling di antara itu 500-an atau 700-an. Nah perhatikan sekitar 700, maka saya lebih cenderung menggunakan area support resisten terdekat untuk membatasi kerugian kita. Sehingga kalau 700 misalkan dalam kondisi terpaksa dia marketnya berubah ke bawah, maka 700 tadi dikalikan lot kita 0,1, maka akan ketemu minus kita adalah $70. Oke, minus kita adalah $70. Ini ibaratnya yang kita resikokan adalah $70. Nah, $70 ini kalau kita bagi dengan modal kita, maka akan ketemu di sana prosentasenya. Coba kita bagi 70 dibagi dengan modal kita tadi 2000. Ya, nanti akan ketemu 70 sorry ya, dibagi 2000 dikalikan 100%. Nah, yang kita ambil adalah 3,5%. Yang kita ambil adalah 3,5%. Apakah ini aman? Sangat-sangat aman, masih aman. Ya, seperti yang kita contohkan tadi, kita bisa menggunakan persentase atau bisa menggunakan ketahanan. Ya, kalau dengan support resisten ya di antara 500 sampai 1200 dengan pasangan XAU. Nanti kalau di Euro USD EU ini di antara 150 sampai 250, kalau GU di antara 200 sampai 300 pip. Ya, silakan dicoba, silakan dibuktikan. Ini kalau kita menggunakan pip, kalau kita menggunakan persentase boleh kita menggunakan tadi di antara 1 sampai 10%, monggo dicoba di angka di antara itu, coba kita dipraktekkan nanti. Kalau kita mengambil yang besar bagaimana resikonya, kalau kita mengambil yang kecil bagaimana yang kita rasakan, kira-kira mampu tidak menguasai. Atau kita menggunakan support resisten yang seperti saya contohkan tadi, di antara support resisten terdekat dari runningnya di mana. Ya, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman, khususnya bagi pemula, bagi teman-teman yang sudah lama yang belum bisa profit konsisten dan masih berambisi meledak-ledak di dalam hatinya,
di dalam benaknya karena tidak terkontrol, ya, kembali lagi ke basic, kembali lagi ke jalan yang benar. Ada satu pertanyaan lagi, take profit. Nah, take profit itu sekali lagi sesuaikan dengan target kita masing-masing. Kalau jenengan bermain jangka panjang, ya kalau resikonya 700 pip, kalau menggunakan risk dan reward rasio 1:2, ya berarti 1400. Masalahnya kalau ini diterapkan di jangka pendek, ini tidak bisa. Ya, risk dan reward rasio ini yang dimaksud bukan kalau SL-nya 700, TP-nya 1400, ya bukan begini. Tidak selalu begini penerapannya. Bisa saja di awal di cut loss dulu atau di stop loss dulu, nanti kita entry melihat kondisi yang memungkinkan, kondisi yang memenuhi syarat, ya syarat dari kriteria kita. Baru kita entry profit, kita mungkin misalkan target kita profit ya 100 sampai 200 pip misalnya. Setidaknya bisa mengcover kerugian kita. Jadi dari transaksi itu misalkan dari 10 transaksi, yang pertama mungkin dirugikan atau rugi, yang 7 mungkin profit. Atau sebaliknya, yang 7 ini misalkan rugi, tapi 3 ini bisa profit yang lebih. Nah, yang dimaksud dengan risk reward ratio ini antara profit dengan rugi, ini diusahakan jangan sampai lebih banyak ruginya. Ya, bukan berarti saat kita masukkan SL dan TP-nya selalu begitu. Ya, kalau kita menaruh SL dan TP-nya begini, jauh gini, profit tidak kena, kembali lagi rugi lagi. Maka yang menjadi patokan jangan hanya berpatokan pada risk dan reward rasio yang ya bandingannya 1:2, 1:3, bahkan 1:5 pun tidak menjamin kalau kita tidak paham konsepnya, tidak paham menerapkannya. Ya. Yang saya maksud dengan resiko yang 700 ini, resiko itu sekali lagi untuk membatasi modal besar kita. Ya, bukan untuk melindungi dari kebangkrutan, memang, tapi melindungi modal besar itu lebih utama. Karena kalau masih terlindungi, nanti modal yang sisa itu masih cukup, itu bisa dipakai untuk recover lagi. Sedangkan profit, ya target profit ya sesuai dengan yang biasa kita targetkan berapa. Kalau misalkan saya selalu di antara 100 sampai 200 pip. Nah, kenapa tidak sama dengan resikonya? Saya mengambil resiko lebih jauh bukan berarti tidak seimbang, tetapi saya memberikan keleluasaan, memberikan ruang kepada market untuk dia bergerak naik turun dan tidak menyentuh stop loss-nya. Ya, perhatikan misalnya dalam kondisi seperti ini. Nah, yang kita lakukan menentukan stop loss di sini ini adalah melindungi dari melindungi modal kita dari kemungkinan kehancuran. Tetapi yang saya maksud, yang kita fokuskan sebenarnya profit, bukan ruginya. Nah, ruginya kita berikan jarak yang cukup ini, kita berikan ruang yang cukup ini, biar tidak selalu kena sentuh. Karena banyak teman-teman yang salah di dalam menerima, dalam persepsinya salah di dalam mempraktekkan risk dan reward rasio, sehingga SL-nya yang dekat-dekat, karena biar profitnya kena. Sehingga yang terjadi apa? SL selalu kena jemput, stop loss selalu kena jemput. Apa yang terjadi ketika stop loss-nya kena jemput? Misalnya, ya karena biar profitnya kita juga kena, ini 1:2 misalkan. Ini misalkan 100, ini 200. Diingat, angka yang kecil ini selalu kena jemput. Fokus kita atau harapan kita bukan SL ini, bukan. Yang kita harapkan adalah profitnya. Nah, tetapi SL ini melindungi kemungkinan kalau misalkan betul berbalik, ya disitulah
yang kita resikokan. Karena banyak di antara kita, banyak trader itu tidak bisa menerapkan, sehingga SL-nya selalu kena. Katanya kalau di SL tidak bisa bangkrut, kata siapa? Kalau salah terus SL kena karena jaraknya terlalu dekat, SL selalu kena, modal jadi habis. Modal jadi habis gara-gara kena SL. Selalu kena SL. Karena apa? Emosinya meluap-luap ya. Kemudian kesabarannya kurang. Kita membaca teknikalnya juga kurang. Sehingga yang terjadi pokoknya harus bisa balas, pokoknya harus untung, pokoknya harus profit dan sebagainya. Katanya kalau SL tidak bisa bangkrut, kata siapa? Tidak ada. Kalau menempatkannya terlalu dekat, ya sering kena nanti. Sering kena, lama-lama habis juga. Maka kenapa saya ambil yang dekat dengan support atau resisten? Karena di area di sini kalau misalkan breakout, kemungkinan dia akan lanjut. Kalau breakout di resisten, kemungkinan dia akan lanjut. Nah, dari kondisi seperti ini, kalau ketika sudah terbentuk trend up, kemudian kita sudah close di sini rugi, maka paling tidak kita bisa melihat peluang yang ada di breakout ini untuk recover nantinya. Recover itu kalau misalkan ruginya 700 bukan berarti langsung plus 800. Ini juga salah, mindsetnya harus diluruskan. Recover itu tidak harus begitu. Minimal satu, mengurangi kerugian. Mengurangi rugi. Nanti ada waktu lagi, ada peluang lagi kita masuk lagi. Karena tidak selalu recovery itu berakhir dengan profit. Ada kalanya masih minus tetapi kecil. Ya, di dalam trading kita tidak boleh harus fix, oh ini satu hari harus selalu profit terus. Tidak bisa begitu. Ada kalanya kita recover itu tidak selesai. Saya pun sama. Saya pun sehari terkadang juga tidak selesai recovernya. Tetapi untuk mengendalikan psikologi kita break dulu. Masih ada hari esok. Ya, itu di dalam trading seperti itu. Jadi jangan terus mindset kita dicekoi dengan risk dan reward ratio yang diterapkan dalam SL, TP, SL, dan TP. Ya, kita bisa dengan menggunakan entry, kemudian lebih dievaluasi lagi, tunggu peluang yang bagus lagi, entry lagi, dan sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian cara membuat support resisten, apakah candle berdampingan berubah warna? Membuat support resisten atau menentukan support resisten itu dari penolakan sebelumnya. Ya, penolakan sebelumnya itu kita bisa lihat di mana di situ yang terdekat ada penolakan. Penolakan itu tidak harus ekor, tetapi berbalik arah itu juga penolakan. Contoh ya, dari naik menjadi turun, ini juga penolakan. Maka disinilah menjadi resisten. Ini resisten. Kemudian ini ada penolakan di bawah di sini, ada penolakan. Kalau kita cari lagi, dari sini naik lagi, maka yang di bawah ini menjadi support. Ya, nanti dilihat kalau dia breakout merah dan tebal, ada kemungkinan dia akan turun dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka pendek dia akan lanjut turun. Tetapi jangan berbangga dulu, tapi jangan senang dulu. Apakah ini akan lanjut turun terus? Belum, karena ini masih jauh. Di ujung ini, di trend up yang terdekat di sini, yang terdekat saja, kalau kita tarik garis tengah atau garis retracement, ini baru di retracement, harus diuji lagi di situ. Nah, kalau teman-teman pengen yang pakai yang Fibonacci, ya silahkan tarik begini. Nah, di situ ada 50%, ada 50%, ada 61, sekian. Kita ukur nanti kalau breakout dia lebih dari 61,8, ini kemungkinan besar ya dia akan lanjut turun. Nah, biasa saya tidak menggunakan 61,8, biasanya kalau pakai logika saya menggunakan angka 75%. Sehingga 75% itu kalau kita tarik begini ya, 75%-nya ya kira-kira segini.
Ini baru nanti akan lanjut kuat turunnya. Kalaupun kuat turun lagi, di bawah di situ ada lagi yang namanya support. Ya, harus kita perhatikan lagi apakah breakout atau memantul lagi. Nah, sebelum di sini mungkin harus diuji di sini betul-betul di area 75% ini ada support juga di sana. Sehingga harus diuji step demi step begini. Maka tidak mungkin kita tiba-tiba floating kita terlalu jauh kita biarkan, karena kita selalu mengikuti pergerakan, kita selalu mengikuti area penolakan-penolakan yang ada. Nah, disinilah namanya area-area penting atau key levelnya di sana. Ketika breakout, kemungkinan besar dia akan turun. Sampai di mana? Sampai di support berikutnya. Baru setelah banyak di breakout, maka kita masuk di daily, kita ukur, kita lihat dengan ringnya berapa. Nah, kita lihat ringnya, ring itu kemampuan dia bergerak dalam satu periode satu hari. Kita lihat misalnya yang panjang di beberapa hari terakhir yang terdekat dari running yang terdekat ya di sini. Ini sudah tinggi sudah. Kalau kita ukur dari ujung ke ujung, ini sudah 2.700. Yang kemarin saja ini tidak sampai. Nah, kalau kita ukur, nah hari ini biasanya tidak beda jauh dengan yang kemarin. Yang kemarin segini misalkan. Nah, kalau nanti turun atau naik, ya kira-kira segini. Paling tidak kita bisa membatasi, paling tidak kita bisa lebih hati-hati di kondisi-kondisi seperti ini. Ya, kalaupun misalkan naik atau turun, hati-hati di area di sini. Karena ini ring di situ akan mulai titik lemah kalau sudah mendekati ringnya. Ya, mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat teman-teman semuanya. Terima kasih, banyak pertanyaan yang masuk tadi. Ya, mudah-mudahan juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang belum bertanya atau bahkan menjadi pertanyaan yang belum sempat disampaikan. Terima kasih waktunya untuk materi hari ini. Silakan nanti dipertimbangkan lagi, dipraktekkan lagi. Nanti untuk videonya yang kita pelajari, untuk videonya masih dikerjakan. Biasanya linknya secara berurutan nanti kita akan share ke teman-teman di grup. Terima kasih semuanya, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.